kita kepada Kak Margaret. Kami persilakan untuk berbagi bersama kita di sini. Hai Kak Maria, thank you waktunya. Halo semuanya. Halo. Hai Kak Alet. Ya, aku mau kenalkan, nama aku Margaret. Aku alumni dari Unpad. Mau perkenalan singkat ya, awal gabung dengan alumni Muda Jakbar ini kurang lebih di tahun 2018. Ini kita bakal awal mula perkumpulannya alumni Jakarta Barat kayaknya. Dan sama Bung Ever, Mutia, Maria, dan Bang Jos juga kayak gitu. Nah, aku masih sedikit sharing mengenai tema ini, tema hari ini mungkin yang mengenai Joy in the Diversity. Sedikit sharing, mau berbagi Joy in the Diversity di dalam dunia kantor dan juga pengaruh dari sisi komunitas alumni muda kayak gitu. Nah, awal gabung dalam pekerjaan, pekerjaanku sekarang ini di suatu perbankan Bank Nasional di Jakarta, yang dimana pekerjaanku ini sangat berbeda dengan latar belakang kampus aku. Aku kebetulan lulusan geologi dan terus masuk ke berkecimpung di dunia perbankan gitu. Jadi sangat bertolak belakang sekali gitu. Nah, namun di balik segala perbedaan gitu, aku menemukan di sini komunitas alumni muda Jakbar yang menuntun aku untuk tetap termotivasi dan memberikan semangat juga di kala aku stres dalam pekerjaan, karena awal dari background yang berbeda, terus masuk ke dunia yang perbankan, terus didapat pekerjaannya sebagai marketing juga. Jadi benar-benar sangat aku nggak tahu bagaimana bekerja sebagai banker dan marketing juga. Jadinya di dalam komunitas alumni muda aku bertemu dengan banyak teman-teman juga dengan background ya pekerjaan mereka masing-masing gitu. Dan di komunitas ini aku belajar bagaimana mereka dalam menyelesaikan masalah kayak gitu, bagaimana mereka bergaul dengan teman-teman kayak gitu. Jadi menurutku aku memiliki kebahagiaanku gitu di dalam suatu perbedaan di mana latar belakangku di kampus, tapi aku tetap merasa sukacita dengan pekerjaanku, karena bagaimana motivasi awal kita bekerja itu adalah satu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan kayak gitu. Jadi terus diingat, terus diringan kembali setiap adanya perkumpulan dengan teman-teman alumni muda ini. Aku terus di-charge kembali mengenai firman Tuhan, mengenai firman Tuhan gitu ya. Jadinya bertumbuh bersama, sehingga bagaimana aku sebagai pribadi bisa tetap menjadi orang bergerak di lingkungan perkantoran, dan juga bisa terus memberikan motivasi juga bagi lingkunganku juga di kaum yang minoritas di kantor, tapi tetap bagaimana bisa tetap terlihat gitu sama teman-teman lingkungan pekerjaan gitu. Itu sedikit sharing dari aku. Terima kasih Kak Maria untuk waktunya. Terima kasih Kak Margaret. Tuhan memberkati. Sampai memberkati. Oke, saat ini mari kita dengarkan sharing dari salah satu alumni muda kita juga. Kepada Bang Ever, kami persilakan. Halo teman-teman alumni muda dan juga teman-teman Tang Baja dan teman-teman Dewo. Terima kasih sudah bersedia hadir di Papia bersama ini. Saya akan berbagi aja sedikit tentang apa itu alumni muda dan apa yang dipelajari di alumni muda dan apa manfaatnya bagi kita kira-kira belajar di alumni muda.
Jadi komunitas alumni muda ini kalau tidak salah itu dia mulai ada, nanti mungkin Bang Angga dan Kak Winda bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Dia mulai ada tuh kalau nggak salah itu 2012, itu didirikan oleh teman-teman kita yang sebelumnya, ya salah satu yang saya ingat mungkin Mas Dimos ya, almarhum. Dan tujuannya sebelum, jadi alumni muda ini selain dia terdiri dari mahasiswa yang baru selesai kuliah, dan sampai dia sebelum menikah. Kalau dia udah menikah kan udah masuk ke pasangan muda. Tetapi ada beberapa juga teman alumni muda yang menikah, tetapi mereka masih tetap konsisten untuk menolong alumni muda yang lain karena belum ada pemimpin yang menggantikan mereka ya. Jadi singkatnya memang alumni yang setelah selesai kuliah dan mau masuk ke lingkungan kerja dan itu komunitas yang ada untuk kita bisa bertumbuh bersama itu alumni muda. Jadi sebenarnya alumni muda itu hadir untuk menjadi komunitas yang menurut saya terbaik dan tepat ya. Karena kadang-kadang kita pas di pelayanan kampus, selesai dari kampus, dan kita karena tidak ada komunitas yang muda, dari kita tidak terkumpul ya. Jadi ada yang banyak lari ke gereja dan mungkin dan lain-lain. Mau ikut orang tua juga agak-agak sungkan juga kan. Jadi alumni muda itu yang tepat. Apalagi bagi yang perantau ya, yang perantau kayak saya ingat 2014 ketika datang ke Jakarta, hampir tidak ada orang yang saya kenal dan saya tidak tahu kemana jalan dan kemana harus melangkah ya. Tapi bersyukur ada komunitas ini yang di mana saya bisa ada dan bisa belajar, ada banyak teman-teman yang bisa memberikan arahan, ada banyak senior dan lain sebagainya tentang bagaimana cara hidup dan survive di Jakarta ini ya, karena tidak mudah juga nampaknya kalau kita sebagai perantau. Dan saya merasa bahwa itu penting dan lebih mudah akan selalu ada untuk bagi para alumni muda yang baru selesai kuliah. Kemudian kira-kira apa yang kita pelajari selama di alumni muda? Sebenarnya alumni muda banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Namun disadari betul bahwa alumni muda ini merupakan perpanjangan juga dari pelayanan kampus. Dia tidak terlepas dari pelayanan kampus, dia menjadi bagian dari pelayanan kampus. Jadi prinsip-prinsip yang diletakkan di pelayanan kampus itu sebenarnya bisa kita secara tidak langsung kami juga gunakan di alumni muda. Jadi kalau saya melihat secara umum aja apa pelajaran kira-kira yang didapat, karena kami umumnya sama seperti pelayanan kampus, cuma di sini lebih banyak bergumul melalui pekerjaan, jadi disitulah kami alumni muda banyak saling mendorong satu dengan lain dalam pekerjaan. Tapi yang secara umum aja pelajaran yang kira-kira yang penting bagi alumni muda adalah S1 menurut saya, itu juga di kampus sudah ditekankan ya, jadi di apa yang dipelajari yang pasti dasar-dasar itu untuk apa kita hidup. Itu pelajaran yang mendasar yang memang sudah banyak kita kupas di kampus dan di alumni muda untuk meletakkan itu kembali lagi tentang tujuan hidup dan alasan hidup. Kemudian yang kedua, untuk apa kita bekerja, itu juga yang penting. Kita harus tahu motivasi kita bekerja untuk apa dan bagaimana. Kalau kita tidak tahu itu memang agak susah bagi kita ya, kerja tidak tahu hasilnya seperti apa dan bagaimana. Tetapi di alumni muda juga mempertajam tentang hal yang demikian. Kemudian yang alumni muda juga concern untuk melihat juga bagaimana melihat tentang prinsip yang ketiga itu dengan siapa Anda hidup. Ini penting sih karena di kampus itu selalu mengingatkan dan lain sebagainya, dan di alumni muda tanpa terasa memang itu media yang tepat bagi setiap orang yang mau belajar di sini. Ya bonus-bonus kamu dapat pasangan lah, tapi kalau enggak kamu tetap bertumbuh di sini. Intinya bahwa alumni muda itu selalu ada buat kita yang baru selesai kuliah, dan pastikan juga bahwa kita selalu ada buat alumni muda juga untuk belajar. Itu aja kira-kira pelajaran yang bisa saya bagikan bagi teman-teman. Dan ini juga bagi teman-teman kampus ya yang baru selesai kuliah, ada dari UPH, ada dari STAN, kemudian ada dari Unpam dan lain-lain. Ya itulah jangan sungkan untuk datang belajar di alumni muda. Sebagai informasi juga alumni muda itu ada 3 ya. Jadi ada wilayah
barat, ada wilayah timur, dan ada wilayah selatan. Jadi teman-teman bisa tinggal di tempat sesuai dengan lokasi, ada orang kontak yang bisa kita kasih, dan teman-teman bisa belajar di situ. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas sharing-nya Bang Ever. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan satu lagi sharing dari teman-teman, dari salah satu alumni muda. Kepada Kak Mutia, kami persilahkan. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Mutia, asal kampus dulu Unpad Pertanian angkatan 2012. Dulu dilayani sama keluarga Mas Teguh dan Mbak Maria. Nah, bersyukur ya untuk hari ini tuh kita bisa ada rally lagi. Ini kan antar kampus ya, dan ada tambahan juga ada dari alumni. Nah, kalau dulu zaman-zaman kuliah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu gitu ya, karena ada ketemu sama dari pelayanan kampus-kampus lain gitu. Nah, berhubung kita ada dalam kondisi COVID, jadi ya nggak masalah online. Nanti kita ada dibagi grup-grup kecil juga. Nanti di situ kita bisa saling saling kenal dengan kakak atau abang ataupun teman-teman dari kampus lain gitu. Nah, hari ini tuh kebetulan kemarin aku diminta untuk memberikan sharing tentang gimana sih gitu ya, sesuai dengan berkaitan dengan tema. Cuman di situ aku ngerenungin kira-kira apa ya yang cocok aku bisa sharing ke teman-teman dan adik-adik gitu ya. Nah, ternyata di sini aku dapat satu kunci untuk perenungannya itu gimana cara menghadapi proses yang diizinkan Tuhan sama kita. Ternyata masalah itu bukan hanya menuntut untuk masalah itu beres gitu. Ternyata enggak. Yang aku renung-renungkan kenapa gitu. Ternyata Tuhan kasih perenungan untuk nyelesain masalah itu cuma butuh satu, hatinya yang tenang. Nah gitu. Itu aku pikir relate kenapa ya aku bisa mungkin itu untuk realitanya tuh mungkin susah ya kalau kita dikasih masalah, pasti susah banget untuk bisa punya hati yang sukacita, tenang. Ternyata aku mikir-mikir, kok aku bisa ya seperti ini? Dan itu nggak lepas dari orang-orang yang di sekitar kita sebenarnya. Nah, singkat cerita, aku gabung di alumni tahun 2016, karena kebetulan lulusnya 2016, diajak sama teman-teman, ada Kak Alet, ada Kak Yani juga dulu yang ngajak aku gabung di alumni gitu. Nah, ternyata yang aku rasakan di komunitas ini sebenarnya lebih ke arah dulu pas baru zaman lulus kuliah kita kan kerja di Jakarta ini kan sebenarnya kecil, tapi dibilang orang kota besar karena susah untuk ketemu orang seperti itu. Nah, di sini aku dipertemukan dengan alumni yang jujur aku juga nggak kenal orang-orangnya, cuman 1, 2, 3 seperti itu, karena kan ini lingkupnya Jakarta seperti itu ya. Semua dari komunitas mana aja bisa gabung seperti itu. Tapi aku menemukan kayak koneksi gitu, bisa berbagi, bisa sharing, dan terutama aku gabung di komunitas yang Jakarta Barat seperti itu. Di sini sharing tentang segala macam deh, mulai dari biasanya kan kalau kita PA pasti lebih banyak sesi curhatnya dibandingkan sesi firman Tuhan ya. Kalau teman-teman pasti sampai ke pasangan hidup pun pasti ada itu kayak gitu. Nah, di sini yang aku ingat adalah ketika kita punya masalah berat, aku punya masalah berat dulu di bagian pekerjaan. Teman-teman di alumni itu cuman kayak mendengar, respect, dan yang paling aku suka adalah di komunitas adalah tidak ada justifikasi gitu. Ketika kita cerita sama orang-orang, mungkin masalah apaan sih masalah lo? Kayak berat banget, masalah gue lebih berat gitu. Tapi kalau di komunitas itu rasanya kayak tenang, adem, pingin padahal masalahnya nggak beres gitu, belum beres gitu. Tapi ketika keluar selesai dari pertemuan PA itu kayak di recharge lagi karena kita punya teman gitu, punya komunitas yang saling ngebangun seperti itu. Nah, itu yang aku pikir ini adalah sebuah hal yang baik gitu ya untuk kita dan teman-teman kita yang di sini, adik-adik dan alumni adalah
Tuhan udah kasih kesempatan untuk kita bergabung di komunitas yang bisa saling care seperti itu, dan itu sangat 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 jarang ketika kita sudah lepas dari pelayanan kampus seperti itu. Nah, mungkin adik-adik nanti yang bisa tanya ke kakak-kakak atau ke abang-abang yang sudah bekerja atau sudah alumni ya, terkhususnya bisa tanya. Kita itu kita tuh terbuka gitu nanti, dan aku juga mau saranin sama adik-adik ya, yang terutama yang khusus mau sudah alumni, jangan lupa gabung dimanapun. Kayak yang sekarang itu ada adik-adik UPH gitu ya, dimanapun ditempatkan, cari komunitasnya, cari teman-teman yang bisa yang bisa dipercaya, terutama komunitas, karena dimanapun kita berada, kalau kita nggak punya komunitas itu pasti berat sekali kayak gitu. Jadi mungkin sharing-sharing ini lebih ke arah ajakan ya kayak gitu ya, dan pengalaman pribadi seperti itu bagaimana di komunitas. Itu aja mungkin, Kak Maria, terima kasih waktunya. Terima kasih atas sharingnya kamu, Tia. Tuhan memberkati.